pergilah dari tempatmu, ya, fi talabil ula, dalam rangka mencari ketinggian. Jadi artinya ente kalau mau ningkat harus melakukan perjalanan. Wasafir fa fil asfari khamsu fawaidi. Lakukanlah perjalanan karena dalam perjalanan itu ada 5 faedahnya. Tafarruju hammin, kalau hati kita susah akan plong, gitu kan. Mungkin di tempat kita banyak sekali kesusahan, banyak sekali masalah, ayo lakukan perjalanan supaya hilang. Waktisabu ma'isyatin, kita akan mendapatkan mata pencaharian yang baru di sana. Kita bisa melihat peluang-peluang bisnis yang baru. Wa ilmun, dapat ilmu. Wa adabun, ya, dapat mengenal peradaban yang baru. Wa suhbatu majidi, dan dapat teman baru. Jadi makanya Islam sangat menganjurkan kita melakukan perjalanan. Di dalam ilmu fikih, ya, perjalanan sangat diperhatikan. Sangat diperhatikan. Makanya setiap syariat itu ada hukum khusus untuk orang yang melakukan perjalanan. Seperti bersuci kita, berwudu, ya, bisa diganti dengan tayamum, ya. Kalau kita dalam perjalanan dan kita tidak menemukan air, gitu kan. Karena dulu orang Arab di dalam perjalanan mereka lewat padang pasir, susah ketemu air, ya. Makanya Quran sendiri yang membahas tentang itu. Jadi ayat tayamum itu diturunkan persis saat Nabi melakukan perjalanan. Jadi kenapa? Karena orang dalam perjalanan dulu di Arab susah cari air. Jadi artinya saking Islam sangat memperhatikan orang dalam perjalanan, sampai setiap hukum itu ada khusus hukum orang yang melakukan perjalanan. Jadi orang yang wudhu bisa diganti dengan tayamum. Kemudian istinja bisa diganti dengan batu. Gitu kan, kita bisa istinja dengan batu, ya. Coba kalau Quran dan hadis nggak membahas hukum-hukum seperti itu, ya, kita dalam perjalanan bingung, gitu kan. Gimana kalau nggak ketemu air? Kita istinja dengan apa? Dengan batu bisa, gitu kan. Jadi itu sholat bisa dijamak, bisa dikosor, ya, bisa digabung, zuhur dan asar bisa digabung, maghrib dan isya bisa digabung. Iya. Jadi kenapa? Karena orang dalam perjalanan bukan main dia lelah, gitu kan, ya, susah mencari tempat untuk bisa sholat, gitu kan. Jadi kalau dia ketemu tempat sholat, ya udah langsung aja gabung aja zuhur dan asar. Jadi bukan main Islam memperhatikan kita dalam perjalanan. Jumat gugur, ya, gugur kewajiban Jumat. Kenapa? Karena dulu dalam perjalanan, dulu orang Arab di masa Rasulullah, kalau melakukan perjalanan dia lewat padang pasir, nggak ketemu kampung. Jadi susah ketemu masjid, gitu kan. Jadi makanya digugurkan kewajiban sholat Jumatnya. Boleh dia nggak sholat Jumat, gitu kan. Kemudian di dalam perjalanan juga kalau bulan Ramadan boleh nggak puasa. Ya, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kalau sakit atau dalam perjalanan, jadi subhanallah, setiap hukum itu dikasih solusinya untuk orang dalam perjalanan. Artinya saking Islam memperhatikan orang dalam perjalanan.